Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen yang dan juga teman-teman kelas 2E yang sudah memberi kesempatan kepada kelompok kami yang presentasi hari ini. Kami akan menjelaskan tentang kuantitas perawi dipresentasikan oleh kelompok 5. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Muhammad Zaki Risam, yang kedua Muhammad Akil Soleh, yang ketiga Rizlan Nur Pasya. Sebagai seorang muslim, ada dua pedoman yang harus dipegang secara kuat di dalam hidup ini. Hal ini dikarenakan tanpa adanya dua pedoman tersebut, manusia akan berjalan dengan tanpa arah, tidak teratur, serta berada di dalam jalan yang sesat. Seperti yang pernah disabdakan Nabi, agar seorang muslim selamat, maka ada dua pedoman yang harus tetap dipegang teguh dalam hidup, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur. Sedangkan hadis, menurut ulama hadis, mendefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari Rasul SAW sebelum diutus ataupun setelah, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya. Pengertian ulama memiliki perbedaan mengenai pembagian yang dilihat dari segi kuantitas ini. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis yang ditinjau dari segi kuantitas perawi ada dua, yaitu mutawatir dan ahad. Maksud dari hadis ditinjau dari segi kuantitas artinya untuk melihat hadis dari segi kuantitas perawi ini, tolak ukur adalah jumlah perawi atau sanad yang ada dalam suatu hadis. Dengan demikian, hadis ditinjau dari segi kuantitas perawi dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Hadis mutawatir. Mutawatir menurut bahasa berarti mutatabi, yakni yang datang berikutnya atau beriring-iringnya, yang antara satu dengan yang lain tidak ada jaraknya. Sedangkan secara istilah banyak yang berpendapat, antaranya Nur ad-Din yang mengatakan dalam ayat hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang terhindar dari kesempatan mereka untuk berdusta sejak awal sanad sampai akhir sanad dengan didasarkan pada panca indera 5. Tidak hanya itu, Muhammad Azza al-Khatib, hadis yang diriwayatkan sejumlah periwayat yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka kesepakatan berdusta dari sejumlah periwayatan dengan jumlah yang sepadan semenjak sanad pertama sampai sanad yang ada dalam suatu hadis. 3 macam mutawatir. Yang pertama, mutawatir lafzi. Yang dimaksud dengan hadis mutawatir lafzi ialah hadis yang lafaz dan maknanya 7. Pengertian diantara lumrah digunakan dalam beberapa buku-buku ilmu hadis. Di dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa yang termasuk dari dalam hadis mutawatir lafzi ada hanya sedikit dikarenakan menggunakan satu lafaz atau lafaz lain yang memiliki makna satu serta menunjukkan maksud secara tegas. Contoh hadis yang termasuk hadis mutawatir lafzi yaitu sebagai berikut: barang siapa yang mendustakan atas namaku, hendaklah bersiap-siap bertempat tinggal di neraka. Terus yang B, mutawatir manawi. Mutawatir manawi adalah sesuatu yang mutawatir maksud makna hadis secara konstruksi, bukan makna dari lafadznya. Maka lafadz boleh berbeda antara beberapa periwayatan para perawi, tetapi maksud kesimpulannya sama. Abu Musa al-Asy'ari berkata, Nabi SAW berdoa, kemudian dia mengangkat kedua tangannya dan aku melihat putih-putih
kedua ketiaknya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizlan. Silakan, Lan. Ya, terima kasih kepada Muhammad Akil Soleh. C. Mutawatir amal. Adapun yang dimaksud dengan hadis mutawatir amal adalah sesuatu yang diketahui dengan mudah, bahkan dia masuk urusan agama dan telah mutawatir antara umat Islam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya, menyuruhnya atau lainnya dari itu, dan pengertian ini sesuai dengan ijma. 1. Hadis ahad. Hadis ahad secara bahasa dari kata al-wahid yang memiliki arti satu, sedangkan yang dimaksud dengan ahad menurut istilah ialah hadis yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat hadis mutawatir. Menurut Muhammad Said Ramadan Al-Buthi, hadis ahad adalah hadis yang sanadnya sahih dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya, tetapi kandungannya memberikan pengertian zani dan tidak sampai kepada kaid atau yakin. Dengan demikian, maka bisa disimpulkan bahwa hadis ahad merupakan hadis yang perawinya tidak mencapai jumlah hadis mutawatir, namun tetapi memiliki sanad bersambung hingga kepada sumbernya. Hadis ahad dibagi menjadi tiga. 1. A. Mansyur. Kata mansyur secara bahasa memiliki makna terkenal dalam artian bahwa hadis ini sudah tersebar luas di kalangan masyarakat. Ada juga yang menjelaskan hadis ahad secara ringkas. Hadis yang mempunyai jalan yang terhingga tetapi lebih dua jalan dan tidak sampai kepada batas hadis yang mutawatir. Akan tetapi mansyur tidak semuanya berstatus sahih, ada juga yang berstatus hasan bahkan daif. Masing-masing baik yang mansur, sahih, dan hasan maupun daif memiliki kategori tersebut. Berikut contoh hadis mansur sahih, yaitu barang siapa yang hendak pergi melaksanakan sholat Jumat, hendaklah ia mandi. B. Aziz. Secara bahasa, aziz memiliki makna perkasa. Namun apabila diartikan secara istilah, maka hadis aziz merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sedikitnya dua orang perawi, diterima oleh dua orang pula. Sebagaimana hadis mansyur dan hadis aziz juga dibagi menjadi tiga kategori, yaitu aziz sahih, aziz hasan, dan aziz daif. Berikut contoh hadis aziz sahih, yaitu tidaklah beriman seorang di antara kamu hingga kamu lebih dicintai daripada irinya, orang tuanya, dan anak, dan semua manusia. C. Garib. Secara bahasa, garib berasal dari kata goroba yang berarti menyendiri, sedangkan secara istilah ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dalam setiap gabakoh sanahnya. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa misalnya hadis tentang niat, yaitu segala amal itu hanya dengan niat, dan bagi seseorang hanya akan mendapat apa yang ia niatkan. Ya, terima kasih Rizlan sudah menjelaskan setiap slide presentasi pada kali ini. Terima kasih juga sekali lagi terima kasih kepada Ibu dosen dan juga teman-teman kelas 2E yang sudah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi tentang materi kuantitas perawi. Mohon maaf apabila ada salah ucapan atau perkataan dalam video ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.